Polemik Papua Merdeka di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Namun berbeda dengan daerah lainnya yang sempat menyatakan diri untuk merdeka, gerakan di Papua tampak lebih berani dan berjangka waktu yang lama dalam melakukan tindakan melawan negara. Rupanya, gerakan Papua Merdeka mendapatkan sokongan dari beberapa negara yang cukup berpengaruh. Berikut negara-negara yang mendukung Papua Merdeka. Yang pertama adalah Selandia Baru. Pada tahun 2017, setidaknya ada 17 anggota parlemen dan politikus di negara tersebut yang mendukung gerakan Papua Merdeka. Hal ini ditunjukkan melalui bukti konkret dengan menandatangani Deklarasi Westminster oleh petinggi Partai Hijau dan Partai Buruh di Selandia Baru. Dalam deklarasi tersebut, berisi tentang seruan referendum yang diawasi secara independen oleh PBB. Walaupun masih jauh dari kata terlaksana. Namun Indonesia patut mewaspadai dan terus memantau pergerakan OPM, yang mengemis dukungan pertentangan terhadap Indonesia di luar negeri. Yang kedua adalah Inggris. Dukungan Inggris terhadap gerakan Papua Merdeka tidak secara resmi diberikan oleh pemerintahnya, tetapi beberapa bentuk dukungan dapat ditemukan melalui berbagai saluran. Seperti dukungan dari organisasi non-pemerintah, dukungan dari anggota parlemen, dukungan dari akademisi dan aktivis, serta berbagai liputan media. Namun perlu dicatat, meskipun ada dukungan dari berbagai kalangan di sana, pemerintah Inggris secara resmi tetap mendukung integritas teritorial Indonesia, termasuk Papua sebagai bagian dari wilayah kesatuan negara Indonesia. Hanya saja advokasi untuk hak asasi manusia di wilayah tersebut mendapat perhatian di berbagai forum internasional. Selamat siang orang Indonesia di dalam embassy di London, Inggris. Mereka ada payung besar di sana untuk kamu. Indonesia kolonial di Papua Barat, mati orang banyak. Yang ketiga adalah Australia. Mirip dengan Inggris, dukungan yang disuarakan Australia untuk OPM tidak berasal dari pemerintahan. Akan tetapi berasal dari berbagai macam instansi non-pemerintah. Beberapa LSM di Australia memberikan dukungan kepada gerakan Papua Merdeka melalui advokasi hak asasi manusia, kampanye kesadaran internasional, dan bantuan hukum. Organisasi seperti Australia West Papua Association aktif dalam menyuarakan isu-isu terkait Papua, dan mendorong pemerintah Australia untuk menekan Indonesia mengenai hak asasi manusia di Papua. Akademisi dan aktivis di Australia sering mengadakan seminar, diskusi, dan publikasi yang membahas isu-isu di Papua. Mereka berperan penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang kondisi di Papua melalui penelitian dan banyak kegiatan spionase. Namun, kondisi tersebut semakin menggelitik ketika mengingat pembantaian suku aborigin di sana. Greens are deeply saddened to hear of the killing of Papuan leader Mako Taburi yesterday by Indonesian police. We are very concerned by reports of escalating violence in West Papua over the past weeks. The news of heightened conflict, military violence and shootings is reaching us here in Australia, and the accounts that are filtering through from West Papua are deeply troubling. Yang keempat adalah Vanuatu. Pastinya negara Vanuatu tidak akan seterkenal ini di Indonesia. Bahkan nyaris seperti tidak ada kalau tidak mendukung gerakan Papua Merdeka. Vanuatu termasuk negara yang paling vokal dalam mendukung segala bentuk usaha dari OPM. Kampanye publik dan demonstrasi yang mendukung Papua Merdeka kadang-kadang diadakan di negara ini. Aktivis dan pendukung Papua Merdeka menggunakan platform kampanye untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat luas dan menarik perhatian media. Pemerintah Vanuatu secara konsisten mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung hak-hak masyarakat Papua Barat. Para pemimpin Vanuatu sering mengkritik pemerintah Indonesia atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menyuarakan dukungan mereka untuk kemerdekaan Papua Barat. Yang kelima adalah Kepulauan Marshall. Presiden Kepulauan Marshall Hilda Hene adalah Presiden Pulau Marshall selanjutnya yang turun tangan langsung dalam Majelis Umum PBB. Ia menyerukan agar PBB melakukan penyelidikan investigasi kembali terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di Papua Barat. Ia juga menyarankan agar dilakukan pemilihan ulang referendum untuk rakyat Papua Barat. Kendati demikian, hal tersebut tidak terlalu ditanggapi.
dikarenakan tidak memiliki bukti yang mendalam terhadap kejadian yang dicurigakan. Apalagi pada saat sekarang, OPM yang ingin memerdekakan Papua lebih dicurigai sebagai oknum yang melakukan pelanggaran HAM tersebut. Madam President, decolonization and human rights are both important issues in the Pacific Island region. I strongly affirm the position of the Pacific Island Forum leaders in recognizing the constructive engagement by Forum countries with Indonesia with respect to elections and human rights in West Papua, and the commitment to continue dialogue in an open and constructive manner. Yang keenam adalah Timor Leste. Seakan tidak ada kerjaan untuk mencuri perhatian media. Para aktivis dan LSM di Timor Leste sering mengadakan diskusi dalam mendukung gerakan Papua Merdeka. Meskipun Timor Leste umumnya berhati-hati dalam pernyataan resminya mengenai Papua Barat untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Beberapa pejabat Timor Leste telah mengangkat isu ini dalam forum internasional, menekankan pentingnya hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Aktivis Timor Leste telah bertemu dengan perwakilan dari Papua Barat untuk mendiskusikan situasi dan memberikan dukungan moral serta saran strategis berdasarkan pengalaman mereka sendiri dalam perjuangan kemerdekaan. Dukungan Timor Leste juga dipengaruhi oleh sejarah perjuangan mereka sendiri. Banyak orang Timor Leste seakan memiliki empati terhadap perjuangan Papua Barat, mengingat pengalaman pahit mereka dalam berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia. Namun, mereka sepertinya tidak menyadari betapa mayoritas rakyat Papua sudah sangat cerdas dan mencintai Indonesia. Hal inilah yang juga membuat Papua membenci dan menertawakan Timor Leste. Sebagian besar rakyat Papua beranggapan, banyak negara di sekelilingnya yang berusaha mendukung kemerdekaan Papua didasari oleh rasa iri, dengki dan tertekan akan kemajuan yang dialami Papua Indonesia dewasa ini. Mengindikasikan bahwa masa depan Papua yang baik berada bersama saudaranya keluarga besar bangsa Indonesia. Walaupun banyak yang berusaha dan mendukung gerakan Papua Merdeka, bukan berarti Indonesia dengan gampangnya meninggalkan Papua. Papua sudah menjadi keluarga besar bangsa Indonesia yang tidak akan terpisahkan. Dan Indonesia tidak akan segan-segan dalam memberikan perlawanan terhadap oknum maupun institusi dari negara manapun yang mencoba memprovokasi. Di lain sisi, Indonesia juga jauh lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat Papua yang sangat mencintai negerinya. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang negara yang mendukung Papua Merdeka. Tentunya terdapat fluktuasi tekanan dalam dukungan tersebut dan terkadang juga membela Indonesia. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.